Oke teman-teman, selamat siang menjelang sore. Dan disinilah suasana penghijauan di area puncak, dimana mungkin ini salah satu penghijauan yang terluas ya. Mungkin beberapa puluh hektar ini. Dan juga tanaman jenis-jenisnya juga banyak sekali ya. Terlihat di tepi jalan tralis pembatas atau pagar sudah dicopot ya. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, lahan Bekasi bis puncak sekarang sudah mulai hijau. Mudah-mudahan untuk penghijauannya juga lancar dan tumbuh-tumbuhannya juga subur ya. Dan dari kejauhan untuk biangala juga sudah mulai tahap pembongkaran teman-teman. Ya, sepertilah suasana yang bisa saya informasikan dari puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vian TV 85. Kali ini saya berada di Simpang Gadok, bertepatan pada hari Minggu 13 April 2025. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian kondisinya baik-baik aja. Oke, kali ini saya akan kembali mereview suasana puncak setelah lama tidak review suasana puncak. Dan tentunya banyak sekali rute puncak ini yang diberesin oleh Gubernur Jawa Barat, antara lain masalah wisata hibis ataupun rute-rute puncak memasuki liburan lebaran dan yang lainnya seperti angkot-angkot juga ya. Dan kita akan kembali mereview suasana puncak seperti apa, tentunya pantengin terus video Vian TV 85. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, dan share biar saya terus semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, thank you. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Lanjut perjalanan setelah kita rehat sejenak di Simpang Gadok setelah menempuh perjalanan dari Depok. Seperti biasa Simpang Gadok menjadi tempat rehat sejenak untuk opening ataupun apa. Dan tentunya kita lanjut perjalanan puncak. Udah lama banget nggak review dan udah lama banget kagak tengok-tengok. Tentunya berharap ya teman-teman semua diberi kesehatan, karena saat-saatnya lagi musim apa ya, banyak yang ngedrop sih. Saya lihat-lihat teman-teman ataupun lingkungan keluarga ataupun tetangga ya. Saya juga jujur aja kemarin sempat ngedrop ya, flu dan radang. Ini saat ini juga lagi tahap masa penyembuhan, dan tentunya mohon maaf bila suaranya agak bindeng ataupun agak serak-serak ya. Nah makanya saya mau ke puncak nih, ibaratnya ya menghirup udara segar lah. Kita di ujung ya, jangan ke puncak, suasana yang lebih fresh ya. Wilayah Jabodetabek mana lagi yang suasananya enak ataupun sirkulasi udaranya yang masih sejuk. Dan tentunya di perjalanan kali ini saya ingin informasikan kepada teman-teman rute puncak ya. Lihat di sosial media kemarin malam ya terjadi kecelakaan tunggal ya. Tapi mungkin sekarang udah dibereskan oleh pihak-pihak terkait mungkin ya. Karena namanya juga kecelakaan, hal-hal tertentu tidak diinginkan oleh pihak manapun ya. Ya makanya kita selalu berdoa dan selalu berpesan setiap perjalanan tujuan utama adalah kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga, dan tentunya selalu jaga kesehatan. Ya, Indotofu sebelah kanan teman-teman, kalian bisa lihat ya, Indotofu. Dan kayaknya saya pengen review full dan nih area puncak karena udah lama banget. Puncak kemarin banyak menjadi pusat perhatian, antara lain pembongkaran hibis ataupun angkot-angkot yang diliburkan saat libur lebaran. Terusnya ada juga kompensasi yang potong roti ya oleh oknum-oknum tertentu. Namun mudah-mudahan semuanya beres dan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya.
Bicara Gubernur Jawa Barat yang baru, ya sekitar baru menjabat kurang lebih ya sebulan lebih kali ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Memang banyak titik-titik permasalahan yang mengenai lingkungan hidup ataupun tata ruang ya. Ya tentunya Gubernur Jawa Barat kita yang baru ini mencoba untuk setidaknya asik. Kita lanjut, setidaknya ya membersihi ataupun dikembalikan ke fungsi awal ya. Contohnya di area-area puncak Hibis yang dulunya perkebunan teh sempat dijadi tempat wisata, dan kali ini dikembalikan ke ekosistem awalnya di mana perkebunan ataupun hutan ya. Dan tidak hanya itu saja, beberapa bulan yang lalu atau sebulan yang lalu tepatnya, dari PTPN juga melakukan kegiatan penghijauan ya, yang tentunya bulan Maret kemarin kalau tidak salah menanam sekitar 20.000 bibit teh ya, dan bulan April ini juga katanya ada kegiatan juga, tapi kita juga belum kesini dan juga belum update lagi mengenai penghijauan di area-area puncak ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kembali Vian TV 85 back to puncak untuk review suasananya ya. Dan alhamdulillah pada hari Minggu ya 13 April kalau tidak salah ini sekitar jam 12 kurang mungkin, kurang lebihnya, dan suasana lalu lintas lancar ya. Dan ada update terbaru juga katanya info sosial media, jalan baru menuju Telaga Saat. Biasanya kan Telaga Saat itu jalannya rusak ya, dan info sosial media jalannya udah mulai baru ya. Insya Allah kita akan mampir, cuman kita update aja mana yang bisa kita informasikan ya teman-teman. Dan persimpangan nih, kalau tidak salah di sini menjadi titik kemacetan. Biasanya saat weekend itu puncak suka terjadi kemacetan ya. Namun saat ini ya alhamdulillah tidak tampak ya macet-macet parah. Itu biasa di persimpangan ya. Benar ya apa yang suka dikatakan orang-orang ya, macet itu bukan karena PKL ataupun angkot dan lain-lain ya. Macet itu terkadang persimpangan-persimpangan yang keluar masuk kendaraan karena debit kendaraan seperti motor ataupun mobil itu memadati puncak. Alhamdulillah masuk ke waktu zuhur ya. Nah, disinilah titik kemacetan pertama yang mungkin kalian bisa lihat ya, persimpangan. Dan juga ada titik-titik di mana Pak polisi mengatur ya. Pak polisi mengatur lalu lintas puncak. Jawa Barat setelah dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Deddy Mulyadi,
banyak sekali jauh balik kebijakan-kebijakan ya, antara lain eh, mengenai angkot dapat insentif ya, libur lebaran kemarin ya. Infonya nanti akan dilanjutkan kembali libur-libur tertentu ya. Nah, di sini Pak Polisi sedang menegur kendaraan mobil yang berhenti di simpang jalan, tentunya terkendala oleh kemacetan. Sebelah kiri nampaknya ini rest area ya. Nah, di depan itu adalah Bami Golek. Dulu inget banget, stuck di sini kemacetan horor ya, menjadi mogok massal. Setiap titik-titik diatur oleh Pak Polisi ya. Tentunya mengatur, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini spanduk-spanduk Ecanting Valley ya. Ini salah satu wisata baru juga ya, cabang Taman Safari kok dibilang. Cuma kalau saya tiketnya mahal banget, cepean kayaknya. Jujur aja teman-teman, saya masih batuk dan agak pilek ya. Cuman kalau badan udah enak aja masih pilek ya. Makanya coba dibawa jalan ke arah puncak lah, kali aja seger ya. Sebelah kanan itu ada Papadino Puncak ya, salah satu wisata juga. Dan sentral oleh-oleh Sari Barokah. Tempat bakar uang di sini teman-teman. Ini Ecanting Valley, salah satu wisata baru di puncak. Puncak. Tuh, macet ya, arah turun ya. Taman Teratai. Ini kalau nggak salah Cipayung ya, arah Cipayung. Kawasan Cipayung. Banyak Pak Polisi ya. Nguap lagi. Gak apa-apa nguap lah, yang penting gak ngantuk. Pondok Remaja Cipayung. Widih, macetnya lumayan ya. Mantap. Patwal. Di atas hujan apa ya? Ada yang pakai jas hujan. Mungkin ya, kemungkinan. Karena puncak yang cuaca suka berubah-ubah. Cukup panjang juga macetnya ternyata.
dan tetap Pak Polisi sedang mengatur ya. Wisma DPR RI. Oh, sampah di sebelah kanan tuh ya. Padahal puncak tempat yang sejuk, enak. Di tempat sampah kayak gitu, hal seperti itu ya masih menumpuk ya. Ya mungkin armada kebersihannya harus diperbanyak ya. Persimpangan lagi ke arah Jalan Hankam. Jalannya udah bisa dilewati karena jembatan juga sudah jadi ya. Pak Polisi. Ini nampaknya lenggang sekali jalan. Apakah mau jadi one way atau gimana nih? Kita pantau saja. Ya, kita masuki Pasar Cisarua Bogor. Persimpangan Batu Layang. Batu Layang ini ya, bukan Batu Lawang ya. Batu Lawang mah Cianjur, puncak 2. Belok lagi. Wit, kegap buang sampah sembarangan. Macet lagi. Ada apa nih macet-macet? Nanjak teman-teman. Ayo kita manis, kuat. Tuh di atas tuh pada pakai jas hujan ya. Kayaknya hujan atau gerimis di atas. Awalnya emang udah mendung sih.
Dari persimpangan Taman Safari nih, macet. Angkut. Dan ini, aduh, saluran gotnya kayaknya tuh ya mampet nih, hingga nggak ngalir bagus saluran drainase, dan jadinya seperti ini. Jadi kebuang ke jalan untuk air gotnya. Kemacetan tidak bisa dihindari di area puncak. Mulai padat merayap. Ya, wah, ada bus mau kemana itu? Kantor BPJS Kesehatan sebelah kanan tuh. Masya Allah, udaranya sejuk banget ya.
Udah lama nggak menghirup udara-udara seperti ini ya, walaupun ini situasi banyak kendaraan, tapi memang suasana puncak itu dengan kesejukannya ya terasa banget. Nampaknya ramai itu ya, yang pakai tas-tas keril ya, pada camping atau gimana ya. Itu mobil yang arah turun di stop ya. Jatuhnya one way masih ya. Pada menepi tuh. Tuh mobil-mobil yang sebelah kanan pada menepi. Terlihat suasana lalu lintas di puncak seperti ini pada hari Minggu 13 April 2025. Terlihat ya rute naik dan turun, dan dimana di sebelah kanan mobil pada menepi itu teman-teman, karena mungkin di stop oleh para petugas polisi ya tentunya ya. Pom bensin terakhir ya selama ini adanya di arah Cianjur. Ya, kita mendekati rest area Gunung Mas.
Banyak angkot-angkot ya, pada ngetem. Kentering Manik sudah kembali buka tuh ya. Ramai juga, ramai, ramai, ramai. Dan kita lihat suasana baru puncak setelah lebaran ya. Tuh. Ini jadi tempat parkir motor orang pada ya teman-teman. Kita lihat dulu nih ya. Ini banyak orang yang santai di sini ya. Yang tadinya dulu ini tempat apa ya? Tempat para ngumpul lapak mencari puing-puing, sekarang ini diuruk. Dan kita lihat biang lala sudah ada pembongkaran ya teman-teman. Udah lama saya nggak ke puncak nih. Kangen juga dengan suasana udaranya nih. Masya Allah. Walaupun banyak kendaraan masih seger ya. Oh teman-teman, oh kalian bisa lihat ya, biang lala udah mulai dibongkar ya. Adanya alat berat eskavator atau kren ya. Dan semakin hijau. Teralis-teralis juga dibuka ya. Kalian bisa lihat ya, alat berat hanya tinggal beberapa doang, ada satu dan ada kren buat bongkar biang lala ya.